Gimana nasibnya Asics logo kebalik di tahunnya Asics 2024 ini? Yuk kita gas bedah sama-sama. Pada akhirnya akan gue kasih rating. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini gue kedatangan 910 yang looks-nya sangat menarik, yaitu 910 Photo. Gue mau liatin dulu look-nya karena jujur menurut gue ini keren banget, terutama yang coklat ya, atau kalau mereka sebut itu dessert sand. To be honest, gue sangat-sangat suka sekali dengan look-nya si 910 yang terbaru ini nih. Tapi hari ini kita akan potong yang hitamnya dulu aja, dan yang ini akan kita tes untuk jangka panjang. Balik ke sepatu ini desain uppernya sangat-sangat breathable banget. Nanti kita akan liatin juga tes breathability-nya. Kemudian bagian soalnya ini yang menurut gue lebih menarik nih, karena di sini dikasih embel-embel kalau ini pakai Swift foam. Ini desain soalnya cukup mirip dengan 910 Hiroshi, tapi memang ada beberapa sedikit perbedaan ya. Gue nggak tahu apakah ini adalah Swift foam yang sama dengan yang di Hiroshi apa dengan sepatu-sepatu yang lain. Nanti kita akan perbandingkan juga dengan 910 lain yang pakai Swift foam ya, karena jujur gue pegang ini tuh feel-nya lebih foamy daripada Swift foam yang ada di sepatu running 910-nya. Jadi nggak usah lama-lama lagi kali ya, kita langsung gas bedah sepatunya. Ini dia 910 Photo. Gue cukup seneng lihat sepatu ini mulai dari uppernya, soalnya hampir semua aspek tuh jujur gue seneng ya. Tapi kita akan breakdown satu persatu dan kemudian kita berikan penilaian. Dari uppernya ini nggak kelihatan murahan, meskipun ini hitungannya sepatu yang biasa lah ya, 500-an. Juga nggak kelihatan mahal sayangnya. Jadi apa yang bikin sepatu ini nggak kelihatan mahal? Ini penggunaan material ini nih. Ini tuh fabric ya sintetis ya, yang dibikin mirip dengan suede, tapi dari jauh juga kelihatan kalau ini bukan suede. Ya nggak kelihatan gimana banget sih, tapi yang gue suka adalah permainan colorway-nya. Baik yang coklat atau yang hitam, menurut gue dua-duanya sama-sama bagus nih main colorway-nya, tapi terkhusus yang hitam, gue jadi agak kepikiran, kayaknya lebih bagus dibikin full black deh. Jadi ini sepatu yang cocok gitu buat sekolahan, ya nggak sih? Coba komen kalian di bawah. Lanjut ke bagian sininya, gue nggak ada isu sama sekali dengan eyeletnya, sangat-sangat oke. Beberapa yang paling gue pengen note itu adalah di bagian ini nih. Nah ini kan untuk penguat struktur sepatunya di press nih. Material ini akan ada umurnya dan nanti bakal cracking-cracking ya, sobek-sobek lah gitu. Kalau kalian ngincer buat dipakai 3 tahun, harusnya aman-aman aja ya, asal dipakai daily. Nah, terus bagian tab ininya pas, bagian sini juga pas, rasanya tuh enak sih. Overallnya enak. Nggak ada yang salah-salah banget lah di sepatu ini, dan yang terpenting feel pakainya juga adem. Nah kita buktiin juga dengan tes breathability yang ya kayak gini lah, kalian bisa lihat. Nah berhubung kita udah potong Ciru kemarin, pasti kalian ada pertanyaan, lebih baik mana, breathability Ciru atau Photo ini? Jadi jawabannya adalah lebih baik Ciru yang kemarin, tapi bukan berarti yang Photo ini buruk ya. Jadi breathability-nya masih bagus. Yang bikin breathability-nya agak kurang di Photo ini adalah mesh di bagian dalamnya itu lebih rapat-rapat aja. Tapi itu aja, that's it sih. Nah kemudian ada logo 910 di sini yang syukurnya ditempatkan dengan baik. Desainnya juga bagus. Menurut gue ini penempatan logo yang pas banget ya. Tapi ya itu pendapat gue pribadi. Dan dari upper-uppernya, gue kasih dia rating 8 dari 10. Kita masuk lagi ke dalam nih ya. Tadi kita udah sedikit bahas tentang liningnya yang rapat-rapat ini, tapi feel-nya cukup enak. Dan ini beberapa nih bahan ini kan di press ya, di press sampai ke bagian lining ini kerasa. Terus jahitan di dalamnya sangat rapih, dan ini nih yang gue lebih suka. Bagian ini, bagian liningnya, ini tuh bikin gue inget sama Air Force One yang Flux ya. Itu rasanya tuh bener-bener mirip, jadi nggak kayak mas murahan gitu, nggak. Bahkan gue lebih suka daripada Ciru kemarin. Jahitan-jahitan dalamnya juga rapih, no komplain sih. Sama bagian depannya juga agak strobe lace-nya nggak nyampe depan. Gue jujur belum ngerti banget kenapa ada kayak begini, cuman yang di sini itu jauh lebih rapih. Gue harus akuin ini eksekusinya jauh lebih matang sih daripada Ciru kemarin. Yang gue temuin juga di sini ini sama sih ya, si bagian lidahnya tuh dijahit sedikit,
gue tarik ini bisa langsung lepas, tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi setidak-tidaknya yang punya Futo ini nggak segampang lepas Chiru kemarin pas lagi dipotong. Beralih dikit sama installnya sama kayak Chiru kemarin juga, pakai memory foam dengan tipe yang ditempel sebenarnya ya. Ditempelnya cuma belakang aja, tapi lemnya nggak terlalu kuat dan akhirnya bisa lepas, dan gue nggak ada masalah sama sekali dengan itu. Yang mau gue highlight itu kemudian adalah lem-leman di sininya. Seperti biasa 910 lemnya kuat, jahitan-jahitannya kuat juga. Nah, cuman gue menemukan satu nih, ini di bagian sampingnya kan ada jahitan-jahitan. Nah, gue udah tes tarik nih, ini dari bahan fabric yang ini, terus ke bahan upper yang lain, itu aja yang akhirnya gampang lepas, karena ya udah kita potong juga sih. Jadi udah agak ketarik sih benangnya, ditarik lepas juga. Ini tentu saja dengan senang hati akan gue kasih 8 dari 10 ya, buat konstruksi-konstruksi yang di dalam, sangat-sangat good sekali. Jadi memang ini sepatu yang ya seperti khasnya 910 ya, dia bisa bertahan lama. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sekarang soalnya. Nah, soalnya ini sebenarnya mirip sekali dengan runningan 910, tapi apakah sama? Kita akan coba breakdown satu persatu ya. Ini feel squishy dan softnya tuh bener-bener bagus kalau menurut gue. Enak banget loh, bener-bener kayak pegang marshmallow. Nah, kita tes pakai durometer ya. Kemarin kita udah tes pakai durometer, tapi nggak ada salahnya kita tes durometer lagi. 10,5 loh buat tes durometer, sangat-sangat apa ya, empuk banget. Ini jelas sih ini bukan sepatu stability, jelas ya. Bener-bener empuk banget, tapi si Sway Foam ini ada sedikit bedanya nih dengan foam lain lah yang dipakai sama 910 di 910 Hana ya. Kita udah bawa sampelnya 910 Hana. Di sini mereka pakai Rapid Foam. Rapid Foam ini feel-nya lebih rubbery, kalau yang ini lebih ke foam ya. Jadi Rapid Foam di 910 Hana ini punya durometer yang sedikit lebih keras ya, sedikit. Tapi kalau kalian pakai lari, jujur ini ya akhirnya kerasa lebih enak, lebih mantap gitu ya, daripada yang ini terlalu squishy, terlalu empuk banget. Cuman di kepala gue nih ya, gue melihat ini jangan-jangan soal dari sepatu buat recovery. Tapi apakah benar? Karena kita tes, kita coba pakai, feel-nya justru ternyata sebaliknya. Sangat empuk di durometer, tapi feel pakainya keras. Nah, kita berusaha menjawab kecurigaan itu dengan mengetes beberapa hari ya. Ternyata sepatu yang hitam ini udah kita pakai agak lama, di sekitar 6 harian sampai sekarang, dan yang ini baru kita pakai 1-2 hari. Nah, feel awalnya memang sama, dua-duanya kerasnya sama, tapi kita baru sadar pagi ini waktu kita perbandingin, ternyata yang hitam ini yang sudah dipakai 5 hari lebih lentur lagi dan sedikit lebih empuk lagi. Nah, berarti dari situ kita dapat jawaban kalau si 910 Futo ini butuh break-in time. Jadi kalau kalian baru coba di toko, coba offline atau coba pertama kali, rasanya memang nggak maksimal, ya empuknya nggak maksimal, tapi biarin aja dulu, kalian pakai beberapa minggu, itu feel-nya akan jadi jauh lebih, nggak jauh sih, mungkin feel-nya akan jadi lebih empuk lagi ya. Nah, buat sekarang setidak-tidaknya gue melihat sepatu ini untuk sepatu jalan aja dulu ya, dan lari-lari ringan, dua-duanya sangat qualify sekali. Tapi dengan catatan nih, untuk sepatu jalan gitu ya, gue tidak menyarankan kalau kalian punya masalah kaki seperti plantar fasciitis atau overpronasi, underpronasi gitu ya, itu gue sangat tidak menyarankan, karena sepatu squishy kayak begini yang terlalu empuk ini justru nggak sehat buat kaki kalian. Nah, jadi gue merasa soal itu sangat-sangat menarik bahkan ya dibanding sama yang tadi itu ya. Nah, tapi itu nggak komplit nih tanpa outsole-nya juga. Ini outsole-nya kalau yang gue tangkep ini cukup lebar ya, tapaknya outsole yang kerasnya itu ada di bagian depan dan di bagian belakang. Jadi tergantung heel strike kalian akan aman sih harusnya. Heel strike bisa juga abisnya paling di sini, strike-nya kaki depan, ini mungkin abisnya di sini, yang belakang di sini. Ya setidaknya 3 areanya cukup aman sih kalau menurut gue. Ya memang masih haruslah dilengkapi dengan outsole yang kuat seperti ini untuk melindungi si midsole-nya. Oke, kita tes amplas aja kali ya bareng-bareng. Habis minus dari tes amplas gue menemukan kalau outsole ini habis-habis juga. Jadi memang udah kelihatan sih kalau ini nggak sekeras yang di Chiru kemarin. Ini lebih squishy, lebih empuk. Ya mungkin mengikuti karakter si midsole-nya juga kali ya, untuk biar seragam gitu, elastis. So ya gue tidak bisa memberikan terlalu banyak buat yang ini, tapi ada beberapa poin lagi ya yang mungkin akan menarik buat kalian. Si soalnya itu cukup tebal. Jadi kalau kalian mencari tambahan ya,
tambahan tinggi badan kurang lebih segini, dapat tambahan 3,3 cm lumayan banget loh. Katakanlah tinggi kalian 177 cm, pakai ini udah jadi 180, lumayan banget kan? Ya sebenarnya sepatu-sepatu kayak gini solusi tinggi badan juga lah ya buat beberapa orang. Gue tidak merasakan kalau ini bener-bener squishy yang sangat-sangat bagus atau gimana banget, karena kalau kita lihat sepatu lifestyle / running yang paling juara di segmen ini kan masih Ultra Boost. Ultra Boost itu jujur soalnya bener-bener kombinasi yang sangat-sangat menarik dari feel squishy tapi firm, tapi bounce-nya juga cukup baik. Dan sedangkan di sepatu ini bounce-nya itu oke aja, ya lumayan bagus gitu ya. Terus feel-nya tidak stabil gitu ya, beda dengan kayak Ultra Boost. Dan durability-nya juga gue masih pertanyakan. Wajar lah, karena ini memang sepatu 500 ribuan gitu ya. Nah, dengan kualitas soal kayak gini, jujur gue harus akuin soalnya menarik, tapi gue harus kasih rating yang tidak terlalu tinggi, cukup aja di 7,75. Ya, kita akan masuk ke kategori keempat, yaitu kenyamanan. Gimana dengan kenyamanannya? Yang pertama nih, breathability, ademnya good. Kemudian feeling soalnya biasa aja. Ini memory foam yang ambles-ambles juga kalau kalian pakai. Terus, nah ini yang bikin alasan salah satunya ya kenapa gue tidak merasa soal ini meskipun empuk lebih baik daripada Chiru kemarin. Si soalnya yang butuh break-in time ini nih. Nah, dan kita belum yakin dengan berapa lama break-in time-nya dan seberapa enak ketika di break-in-nya. Overall-nya sebenarnya gue nggak merasa itu sesuatu yang buruk. Jadi untuk kenyamanannya ya pada akhirnya menurut gue biasa-biasa aja. Gue kasih rating dulu ya di 7,5. Tapi gue bisa melihat sepatu ini sebagai sepatu daily gitter banget. Iya, bener-bener kelihatan gitu firm, solid, kokoh. Umur materialnya beberapa terlihat cukup baik. Kalau kalian pakai buat sekolah, katakanlah kalian pakai selama 3 tahun gitu ya masa sekolah, itu bisa banget sih kalau menurut gue. Tidak ada masalah buat olahraga, ya level olahraga kalian gitu di sekolah harusnya aman-aman aja. Kemudian buat overall feel-nya dipakai seharian, dipakai berkendara gitu ya, atau naik kendaraan umum, atau naik ojek online dan lain sebagainya lah, transport kalian ke sekolah, itu rasanya sangat-sangat oke, sangat-sangat fine sekali. Nah pertanyaannya kalau kalian pakai buat kerja gimana? Buat kerja juga menurut gue masih oke. Cuman bagi gue nih look-nya, nggak tahu kenapa yang hitam ini look-nya auranya lebih ke anak-anak sekolahan. Dan kan kalau buat kalian yang lebih mature, mungkin akhirnya jadi nggak terlalu tertarik dengan ini, mungkin lebih ke sini kali ya. Good job banget buat 910 ya. Ketika mereka mau lirik ranah yang lain on performance, mereka bisa melakukan dengan cukup baik dan cukup matang kalau menurut gue. Tapi mari kita berharap 910 bisa mendevelop lagi lini sport style-nya jadi lebih proper, jadi lebih menarik, karena ya gue menunggu-nunggu sih 910 bisa melakukan itu. Gue sangat-sangat berharap soalnya sama 910 ya, sama beberapa kompetitor yang lain, ketika bikin sneakers itu akan jauh lebih proper, jauh lebih menarik daripada brand-brand lokal yang awalnya fokus pada si sneakers. Kemudian pertanyaan lain yang harus gue jawab, apakah ini secara struktural sepatu lari? Ya, ini rockernya kelihatan banget ya. Ini bisa lah gitu buat dipakai lari-lari tipis. Kalau kalian mau lari sambil gaya, ini bisa banget nih. Jadi sepatu gaya ini yang bisa dipakai running, pada akhirnya akan gue kasih rating 7,8. Ya cukup bagus sebenarnya buat di kelas 500. Gue berharap banyak. Nextnya mungkin bisa ada sedikit adjustment, atau mungkin ada sesuatu lah yang bisa bikin sepatu yang menarik. Dan gue nggak tahu apakah nanti gue bisa berubah pikiran setelah pemakaian jangka panjang. Ya let's see aja ya. Tapi menurut gue itu sudah sangat-sangat cukup dan sangat-sangat proper sekali. Bahkan gue cukup merekomendasikan nih kalian yang cari sepatu dengan spesifikasi yang sudah gue ceritakan tadi, itu butuh sepatu, ya ini gue cukup merekomendasikan si Futo ini. Nah, tapi gue belum bisa ngomong banyak tentang sepatu runningnya karena gue belum tes banyak ya, baru 910 Hana doang sama Yuza. Jadi gue sangat-sangat penasaran sekali buat ngetes sepatu performance kalian seperti apa, apalagi Haze Pro ya. Kita tunggu aja lah ya kesempatannya seperti apa. Nah itu dia untuk bedah sepatu 910 Futo kali ini. Gue Dimas undur diri, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe biar bisa mendukung channel kita ke depannya. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya. Bye-bye!